Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penyusunan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Penyusunan ATP atau alur tujuan pembelajaran sangat penting bagi guru dalam merancang pembelajaran agar bagaimana suatu pembelajaran itu dapat terstruktur, efektif, dan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian ATP. ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dalam CP atau capaian pembelajaran. ATP juga berfungsi sebagai panduan bagi guru dalam menentukan urutan materi, strategi pembelajaran, dan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Prinsip penyusunan ATP. Berikut adalah prinsip dalam menyusun ATP. Yang pertama yaitu berurutan dan logis, di mana konsep dasar yang diajarkan lebih dulu sebelum konsep yang lebih kompleks. Yang kedua, fleksibel, yaitu guru harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi siswa dalam kelas. Dan yang ketiga, berorientasi pada kompetensi. Maksudnya bukan hanya sekedar hafalan, tapi juga pemahaman dan penerapan. Langkah-langkah penyusunan ATP. 1. Pahami capaian pembelajaran CP. CP adalah kompetensi yang harus dicapai siswa dalam satu fase belajar. Contoh, CP PAI fase C kelas 5 dan 6. Siswa memahami rukun iman dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Susun tujuan pembelajaran secara bertahap. Tujuan pembelajaran harus progresif dari konsep dasar ke penerapan nyata. Contoh, minggu 1 sampai minggu 2 mengenal rukun iman secara umum, minggu 3 sampai minggu 4 memahami makna iman kepada Allah dan Rasul-Nya, minggu 5 sampai minggu 6 mengaitkan rukun iman dengan perilaku sehari-hari. 3. Tentukan materi dan metode pembelajaran. Gunakan metode yang sesuai dengan karakteristik siswa seperti diskusi, video interaktif, atau praktik ibadah langsung. 4. Rancangan asesmen untuk mengukur pemahaman siswa. Evaluasi bisa dilakukan melalui refleksi diri, tugas proyek, atau ujian tertulis. Kemudian 5. Contoh produk ATP dalam mata pelajaran. Berikut adalah contoh dari produk ATP atau alur tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu elemen. Maksudnya mata pelajaran yang akan kita ajarkan, misalnya Quran Hadis, Fikih, Akidah Akhlak, atau SKI. Selanjutnya, yaitu CP atau capaian pembelajaran, adalah kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran ini. Kemudian yaitu ruang lingkup materi, maksudnya batasan materi yang akan kita bahas di setiap pertemuan. Kemudian ada TP atau tujuan pembelajaran, target atau sasaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Kemudian yaitu untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan. Selanjutnya, kelas dan semester untuk memberikan kejelasan kelas apa yang diajarkan di sini, misalnya kelas 7 semester 1. Kemudian untuk alokasi misalnya 6. Selanjutnya profil belajar Pancasila. Misal pada mata kuliah Quran Hadis ini ada 2, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dan yang kedua yaitu menghadirkan sikap mandiri kepada siswa. Asesmen atau penilaian di sini yaitu diagnostik, formatif lisan, dan sumatif tertulis. Kemudian KKTP digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah tercapai. Dan yang terakhir yaitu metode pembelajaran, misalnya di sini menggunakan metode inquiry. Nah, kesimpulannya, ATP adalah alat bantu penting dalam merancang pembelajaran yang lebih terarah dan efektif. Dengan ATP, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menyerapkan nilai-nilai yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share jika kalian merasa materi ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.